Selamat datang di Nyai Rampit Channel. Di video kali ini kami akan membagikan pengalaman menyeramkan saat diganggu oleh makhluk misterius yang sangat aneh. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Waktu itu karena ada urusan, Nyai dan suami menginap di rumah saudara. Jadi anak Nyai ditinggal di rumah bersama pamannya. Malam itu anak Nyai menonton TV dan mengobrol bersama pamannya. Dan ketika dia melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Waduh, sudah malam nih. Karena besok dia harus sekolah pagi, dia pun memutuskan untuk segera tidur. Dan dia pun masuk ke kamar. Tapi beberapa lama kemudian dia merasa, kenapa ya? Kok aku gak bisa tidur? Dari arah ruang tengah masih terdengar suara TV yang masih menyala. Dia pun mencoba untuk tidur, tapi entah kenapa suasana kamar terasa aneh. Dan udara di kamar pun terasa pengap. Karena merasa tidak nyaman, dia pun mencoba untuk tidur di kamar Nyai, yang saat itu kan kosong ya. Dia pun masuk ke kamar Nyai, dia menutup pintu, tapi lampu di kamar Nyai tetap dia nyalakan. Dia pun masuk ke kamar Nyai, dia tidur, dan memang benar tuh. Tidak beberapa lama kemudian, rasa kantuk pun menghampiri dia, dan dia pun tertidur pulas. Beberapa lama kemudian, anak Nyai pun terjaga tanpa alasan yang jelas. Dari arah ruang tengah sudah tidak terdengar suara TV menyala. Oh, si paman udah tidur nih. Dia pun melihat ke arah jam. Kok masih jam 9 malam? Entah itu baterainya mati atau bagaimana ya. Anak Nyai pun tidak menghiraukannya. Dia pun berusaha untuk tidur, tapi perasaan aneh muncul lagi. Dia melihat sekeliling kamar Nyai. Kok kenapa ya? Perasaan gak enak gini. Dia melihat ke arah tembok. Ada apa tuh dari arah tembok yang berada di samping tempat tidurnya ya, kan ada tembok ya. Dia pun berusaha untuk tidur lagi, tapi dia tetap terjaga. Saat itu posisi anak Nyai tidurnya tuh menghadap ke arah pintu kamar ya. Dia tuh berusaha untuk tidur lagi, tapi sesekali dia menoleh ke arah belakang ya, ke arah tembok. Ada apa tuh? Perasaan gak enak banget. Dia pun berusaha untuk tidur lagi, dan dia pun menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah bayangan hitam menembus dari arah tembok. Apaan tuh? Dia pun berusaha untuk memalingkan mukanya, dan dia mencoba untuk menutup mata untuk tidur, tapi tiba-tiba tempat tidurnya terasa bergoyang ya, seperti ada sesuatu. Apaan nih? Dia terus mencoba untuk bangun, tapi ada sesuatu yang mendekap dia dari arah samping. Apaan nih? Dekapan itu semakin lama semakin erat. Dia mencoba untuk meronta, tapi badan anak Nyai tidak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menempel ke arah pipi anak Nyai. Apaan nih? Apaan kok dingin sekali? Dia berusaha untuk mencoba untuk bangun ya, tapi kaki tangannya tuh kaku. Dan akhirnya sedikit-sedikit kepalanya bisa dia goyangkan. Dan dia pun melihat ke arah samping. Saat itu dia sangat kaget karena dia melihat ada sebuah kepala berbentuk lonjong dan berwarna hitam pekat sedang menempel ke arah pipi anak Nyai. Saat itu juga anak Nyai merasa takut ya. Dia ingin berteriak, tapi mulutnya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan sosok itu semakin lama semakin erat mendekap badan anak Nyai. Anak Nyai pun berusaha untuk meronta, tapi sosok itu semakin erat mendekap anak Nyai. Sampai akhirnya anak Nyai pun berdoa, dan tiba-tiba dia menyikut
sosok makhluk itu dan anak Nyai pun berlari keluar kamar. Anak Nyai pun menghampiri pamannya dan dia bercerita pada pamannya kejadian yang dia alami pada anak Nyai. Malam itu juga anak Nyai tidur ditemani oleh pamannya. Dan alhamdulillah kejadian itu pun tidak terulang lagi. Karena kejadian tadi saya sendiri yang mengalaminya, saya akan sedikit menceritakan bagaimana detail kejadiannya. Jadi si makhluk itu bentuknya sangat aneh. Kepalanya lonjong dan warnanya sangat hitam. Hitamnya itu hitam pekat, sampai-sampai si mukanya nggak kelihatan. Dan posisi makhluk itu berada di belakang saya, memeluk gitu. Saya lihat ke arah bawah, si tangannya itu memeluk ada di perut saya dan kakinya itu sangat panjang. Dari kasur itu bahkan sampai tembus ke arah pintu kamar. Dan rasanya itu seperti tindih benda berapa kilo gitu, sangat berat. Sampai-sampai saya sesak, semakin lama semakin sesak, gak bisa napas. Dan setelah berapa lama saya mencoba berdoa, akhirnya saya bisa menggerakkan badan dan sedikit mengikut makhluk itu, dan akhirnya makhluk itu menghilang. Bahkan sampai sekarang saya nggak tahu sebenarnya itu makhluk apa. Itu tadi pengalaman menyeramkan saat saya diganggu oleh sosok aneh yang sangat menyeramkan. Bagi Sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hehehe